Halo, jumpa lagi bersama Dinda Channel. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan klik dulu subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Seperti apa kecanggihan pesawat tempur rancangan Sukhoi dan dibangun oleh PTN-nya Rusia, Komsomolets on Amur Aircraft Production on Association, NAPO, ini? Apa yang menjadikannya unggul dari kontestan lain calon pengganti F-5 E-Tiger, jembatan ke generasi berikutnya? Sukhoi mengembangkan Su-35 berdasarkan pesawat tempur generasi sebelumnya, Su-27 yang juga telah dimiliki oleh TNI AU. Pengembangan Su-35 lebih dititik beratkan pada pengembangan airframe, rangka, elektronika sensor, dan avionik pesawat. Di bidang airframe, Sukhoi mendesain Su-35 agar rangkanya lebih kuat sehingga memiliki umur yang lebih panjang dibanding generasi Su sebelumnya. Selain itu, dengan rangka yang lebih kokoh, Su-35 bisa diajak bermanuver lebih ekstrim lagi. Sukhoi mengklaim rangka umur Su-35 bisa bertahan selama 6.000 jam, setara dengan 30 tahun operasi. Sementara itu, waktu antar servis, between repair period, juga diklaim meningkat hingga 1.500 jam atau setara dengan 10 tahun operasi. Materi komposit yang lebih ringan dipilih untuk mengurangi bobot pesawat hingga 20% dari generasi sebelumnya. Garis bidang pesawat juga telah dimodifikasi sehingga mengurangi bidang pantulan radar, RCS, radar cross section. Sementara itu, intake, corong masuk udara, mesin didesain lebih besar agar memberi suplai aliran udara yang lebih baik. Perbedaan lain, flaperon, sayap penggerak pesawat, dibuat lebih besar dan tidak memiliki canar. Sayap kecil di moncong pesawat, seperti Su-30 MKI. Rem udara, airbrake, yang sebelumnya terpasang di punggung Su-27 kini juga dihilangkan. Fungsi airbrake tersebut digantikan dengan aktif rudder yang terdapat di kedua sirip tegak pesawat. Su-35 yang oleh NATO diberi julukan Plan Kere tersebut oleh Sukhoi dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi 4++. Artinya, ini merupakan versi penyempurnaan dari generasi 4 sebelumnya, Su-27, tapi memiliki fitur layaknya pesawat tempur generasi 5. Oleh Angkatan Udara Rusia, Su-35 dijadikan sebagai tulang punggung hingga nanti pesawat tempur siluman, stealth, generasi berikutnya, yaitu PAK tanda hubung EVA, resmi dioperasikan. Kokpit, Su-35 memiliki konsep kokpit dengan kendali, kontrol volume, utama di tengah dan memiliki kursi lontar 00K36D-3 tanda titik 5E buatan Bethesda. Tipe 00 berarti pilot bisa ejek dari pesawat meski berada dalam kondisi diam. Zero speed, zero altitude. Joystick dan throttle pesawat juga telah menganut konsep HOTAS, hands on throttle and stick. Artinya lokasi semua tombol kendali yang dibutuhkan bisa diakses di dua batang kendali tersebut, termasuk mengganti tampilan layar, memilih menu, mengaktifkan persenjataan dan sebagainya. Dengan menganut konsep tersebut, pilot diharapkan tetap siaga karena kedua tangannya tetap memegang stik kendali pesawat. Selain kemampuan HOTAS, helm yang dipakai pilot juga dilengkapi dengan teknologi HMS, Helmet Mounted Sight, layar kecil untuk menampilkan informasi penting di depan kaca helm. Dari segi antar muka, Su-35 memiliki konsep all glass cockpit dengan layar LCD digital modern. Di dalam kokpit terdapat dua layar LCD dengan ukuran masing-masing 22,5 x 30 cm resolusi 1400 x 1050 piksel yang menampilkan berbagai informasi. LCD ini berfungsi untuk menerima, memproses, dan mentransmisikan data dalam berbagai format, entah itu grafis, angka, tampilan TV, dan sebagainya. LCD juga bisa digunakan untuk mengirim sinyal video dalam format digital ke unit video recording jika dibutuhkan. Sementara itu, bagian HUD, head-up display, atau layar kecil di atas dashboard, juga memiliki ukuran yang lebar, dengan bidang pandang 30 x 20 derajat. Sistem-sistem yang lain di dalam kokpit itu termasuk sistem navigasi satelit dan radio, peta digital, sistem optik dan elektronik untuk misi pengintaian, serta sistem komunikasi digital. Pesawat juga memiliki dua buah antena radio UHF dan VHF, sistem coding suara dan radio, serta sistem Link 16 untuk bertukar data antar pesawat. Semua sistem tersebut dilayani oleh dua komputer utama yang memproses dan mentransmisikan data ke pilot dalam kondisi krusial sehingga membantu mengurangi beban kerja pilot. Sistem radar, walau memiliki airframe dan avionik baru, Su-35 tetap menggunakan radar seperti yang dipakai dalam Su-27. Radar buatan Airbus ini menganut desain PESA, Pacific Electronic Scanning Array.
Array. Berbeda dengan metode AESA, Active Electronic Scanning Array, PESA hanya membutuhkan satu rumah sensor dan antena untuk memancarkan dan menerima sinyal. Sensor radar bisa dibelokkan 120 derajat secara horizontal dan 60 derajat secara vertikal. Semua relatif terhadap sumbu utama pesawat. Sensor bisa dibelokkan hingga 120 derajat ke atas atau bawah dengan kontrol elektronik dan tambahan mekanikal jika dibutuhkan. Mata irbis ini tergolong tajam. Sensornya bisa menjejak permukaan seluas 3 meter persegi dari jarak 400 km, atau 0,01 meter persegi dari jarak 90 km. Sementara itu, target darat bisa diidentifikasi sejauh 200 km. Yang mengagumkan, radar irbis bisa memantau dan mengikuti 30 target udara secara simultan dan bisa mengunci dan menembak 8 sasaran sekaligus dengan misil udara-udara aktif, atau 2 target dengan misil udara-udara semi-aktif. Sementara itu, untuk target darat, radar irbis bisa mengunci 4 target darat dan mengunci dan menembak 2 target sekaligus. Semua itu bisa dilakukan tanpa meninggalkan monitor ruang udara. Artinya, radar bisa memonitor dan melacak target di udara dan di darat yang telah diidentifikasi sebelumnya, sembari mencari target lain secara bersamaan. IRST, mata lain yang dimiliki Su-35, seperti generasi sebelumnya, adalah IRST, Infrared Sighting and Tracking. Unit ini bisa dikenali dari tonjolan bulat yang biasanya terpasang di depan kaca kokpit. IRST milik Su-35 berguna untuk mendeteksi target secara pasif melalui panas yang dipancarkan target tersebut. Varian IRST yang dipakai Su-35 adalah OLS-35 yang bisa mendeteksi target udara lewat panas yang dipancarkannya dari jarak 50 km saat berhadap-hadapan, head-on, dan 90 km di kuadran belakang. Sistem ini juga bisa mengukur jarak target dengan pesawat hingga 20 km dan target darat sejauh 30 km. IRST milik Su-35 bisa memonitor dan mengikuti 4 target udara yang berbeda dan mengarahkan misil berpemandu laser ke arah sasaran. Mesin. Saat ini, Su-35 mengusung 2 mesin turbofan Satur 117S AL41A yang merupakan modifikasi dari mesin sebelumnya, AL31. Nantinya, Su-35 bakal mendapatkan pasokan mesin baru, yaitu AL41F dengan kemampuan supercruise dengan daya trus 15.000 kg. Untuk saat ini, mesin AL41A yang dipakai di generasi awal memiliki kipas, fan, dan turbin high pressure, low pressure yang baru serta sistem kontrol digital di dalamnya. Modernisasi ini diklaim oleh Sukhoi bisa meningkatkan trus hingga 16%, atau sekitar 14.500 kg gaya, dalam mode maksimum burner free. Trus yang dihasilkan mencapai 8.800 kg gaya, jika dibandingkan dengan mesin AL31F yang dia pakai Su-27 saat ini. Kemampuannya meningkat 2 hingga 2,7 kali. Sebagai contoh, masa between repair period akan meningkat dari sebelumnya 500 hingga 1000 jam. Periode operasi sebelum overhaul pertama adalah 1500 jam. Periode overhaul mesin yang telah dimodifikasi akan meningkat menjadi antara 1500 hingga 4000 jam. Persenjataan, Su-35 mampu menggotong cukup banyak arsenal dalam sekali angkut. Ini adalah tuntutan sebagai pesawat multi-peran, multi-role. Di kedua sayapnya, terdapat 6 cantelan misil dan 2 wingtip rail yang ada di ujung sayap. Selain itu, masih ada pula 2 cantelan di bawah masing-masing mesin dan 2 lagi di perut pesawat sehingga total Su-35 memiliki 12 hardpoint yang bisa dipasangi dengan berbagai jenis misil udara-udara, udara darat, atau sistem reconnaissance untuk misi mata-mata atau penyusupan. Su-35 saat ini kompatibel dengan berbagai macam persenjataan. Daftar 4 jenis roket, 7 jenis misil, dan 4 jenis bom berbeda, ditambah dengan sebuah kanon 30 mm GSH-301 di pundak kanan pesawat yang bisa memuntahkan 150 butir peluru dalam 1 menit. Daftar performa dan spesifikasi Su-35. Panjang, 21,9 meter. Bentang sayap, 15,3 meter. Tinggi, 5,9 meter. Bobot take-off maksimal, 34.500 kg. Jumlah mesin, 2 Satur 117S dengan TVC. Cruise vector control. Daya dorong, 14.500 kg. Pilot,
Tangki bahan bakar internal, 11.500 kg. Persenjataan, 8.000 kg. Daya jelajah, sea level, normal, 1.580 km. In altitude, lebih tinggi, 3.600 km. Dengan 2 tangki eksternal PTB 2.000, 4.500 km. Ketinggian maksimum, 59.000 kaki, sekitar 18.000 meter. Rasio thrust to weight, maksimum load, 0,84. 1. Normal load, 1,14. 1. Akselerasi, 600 km per jam minus 1100 km per jam, 13,8 detik. 1000 km per jam minus 1300 km per jam, 8 detik. Kecepatan menanjak, 55.100 feet per menit, atau setara 280 meter per detik. Kecepatan maksimum, Mach 2,25. Super Cruise dengan mesin AL41F, Mach 1,6. Sea level, 1400 km per jam. Gelot, 9D. Jarak yang dibutuhkan untuk take off, landing, 400 sampai 450 meter, 650 meter.